Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamela Darmastia dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Saya akan menerangkan tentang dasar-dasar ilmu ekonomi yang judul hubungan antara inflasi. Hubungan antara inflasi dengan kenaikan BBM. Hubungan inflasi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM memperberat beban hidup masyarakat, terutama mereka yang berada di kalangan bawah dan juga para pengusaha, karena kenaikan BBM menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, dan itu akan mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan, sehingga akan menurunkan tingkat penjualan yang pada akhirnya juga akan menurunkan laba perusahaan. Jadi hubungannya inflasi dengan naiknya harga BBM bersubsidi, yaitu jika BBM bersubsidi mengalami kenaikan harga, pasti harga bahan kebutuhan pokok lainnya pasti ikut naik juga harganya. Cara mengatasi inflasi dan dampak inflasi. Cara mengatasi inflasi. Pemerintah bisa menekan laju dari inflasi dengan melakukan beberapa cara. Dilansir dari sebagai sumber. Yang B, kebijakan fiskal. Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Yang C, kebijakan fiskal ini yaitu dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Yang D, kebijakan moneter. Kebijakan moneter atau kebijakan keuangan bisa dilakukan dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter dengan tujuan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat suatu negara. Kebijakan moneter lainnya adalah dengan melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Adapun penyebab timbulnya inflasi, yang pertama, jumlah permintaan atau demand yang tidak seimbang dari masyarakat. Yang kedua, tingginya jumlah kenaikan biaya produksi melonjak tinggi yang dipicu oleh kenaikan BBM bersubsidi, sehingga penawaran agregat menjadi berkurang. Yang ketiga, kekacauan ekonomi dan politik, yaitu negara yang sedang mengalami peperangan atau konflik, contohnya konflik yang terjadi di negara Ukraina. Yang keempat, jumlah pencetakan uang yang beredar tidak terkontrol. Jumlah uang yang beredar tidak diikuti dengan kenaikan jumlah barang. Selanjutnya, cara mengukur inflasi. Cara mengukur inflasi ada 5 cara untuk mengukur inflasi. Beberapa diantaranya yaitu yang A, mengukur indeks harga konsumen IHK, yaitu dengan menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen pada periode tertentu. Biasanya barang tersebut sudah diberikan bobot berdasarkan keutamaannya. Yang B, mengukur indeks harga perdagangan besar IH atau IHBP, diukur dengan transaksi yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli atau pedagang besar berikutnya dalam jumlah yang besar di pasar pertama dari suatu komoditas. Yang C, mengukur indeks harga produsen atau IHP, yaitu mengukur berdasarkan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. Yang terakhir, mengukur indeks harga aset, yang diukur adalah pergerakan. Dampak inflasi. Inflasi memberikan dampak besar bagi masyarakat.
Baik sebagai konsumen maupun produsen, inflasi juga memberikan dampak pada negara. Di bawah ini ada beberapa sejarah garis besar dampak inflasi. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat terus menurun sehingga berdampak pada standar hidup masyarakat dan menjadikan semua orang, terutama kelompok menengah ke bawah, semakin tidak mampu. Inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil menyulitkan masyarakat saat akan berinvestasi, produksi, dan konsumsi. Dampaknya pertumbuhan ekonomi menurun. Bila adapun kesimpulan dari penjelasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: seleksi produk jasa, yaitu tahapan untuk memilih gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan mengenai produk jasa, sehingga gagasan yang dimanfaatkan adalah gagasan-gagasan yang tidak akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan dalam pasar monopoli merupakan pacemaker yang mampu mempengaruhi harga barang atau jasa yang dijual dengan cara mengubah jumlah barang atau jasa yang dihasil. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, mau disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.